Maka saya katakan kepada Romel waktu itu, sanad itu sanad palsu. Dari algoritma itu saya sudah bisa mengatakan itu palsu. Coba sebuah manuskrip yang katanya ada di abad ke-6, kertasnya dibuat dari kertas Manila. Ini aneh Bang Haji. Kertasnya kotak-kotak yang waktu kita SD itu. Kertas Manila ini. Ada kertas dari Sinarmas, kalau yang terakhir itu dari Sinarmas. Setelah sebelumnya Kiai Madudin itu mengatakan pokoknya semua manuskrip punya Gus Rumil atau punya siapa yang antitesis kepada tesisnya itu pasti palsu sesuai dengan hitungan algoritma ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan 15 dan seterusnya. Setelah saya telisik-telisik ternyata hujah yang mungkin paling sederhana ya, yaitu kertasnya ada garisnya. Allah karim. Saya juga kaget ada banyak orang yang tertawa-tertawa seolah-olah puas itu ya. Kalau tertawa seperti itu sepertinya setuju gitu ya bahwa narasinya Kemal itu menghujam. Narasinya Kemal itu sebuah kebenaran ya, sehingga lawannya itu layak ditertawakan. Padahal bapak-bapak ya, Kiai Madudin dan juga yang di belakang yang tertawa-tertawa itu juga Pak Haji ya. Saya jelaskan sederhana saja. Itu pernah saya upload soalnya. Itu manuskrip itu salinan Pak. Yang nyalin itu, yang diupload yang ada garisnya itu, memang orang di abad ke-14. Salim bin Jindan. Itu yang nyalin. Apa karena kertasnya adalah kertas baru? Yang disalinnya juga baru. Sekarang pertanyaannya, namanya salinan itu Pak, mesti ada yang disalin. Kiamat tahu nggak disalinnya dari mana? Jangan-jangan sudah ada orang yang menemukan disalin dari apa, isinya persis kertasnya lain, tapi nggak dipajang Kiamat. Inilah kenapa Kiamat terlalu percaya diri, padahal nggak kemana-mana. Itu yang saya nggak habis pikir. Terlalu sederhana tuh gitu Kiamat ya. Sederhana itu kalau hidup boleh, tapi kalau berpikir sederhana jangan ya. Apalagi menghantam begitu, tapi modalnya sederhana. Itu 2000 modalnya tapi nawar Alphard ya. Gak masuk akal. Hanya dengan ada satu isnad ya, kemudian ada garis tulisannya, padahal itu sudah, itu prank itu salinan. Bagaimana kalau ternyata itu disalin dari abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5 bahkan? Bagaimana kalau ternyata ketemu ada yang punya runutannya itu, tulisannya persis dan kertasnya bisa diuji? Selesai Kiamat ya, selesai. Berarti klaim palsunya Anda cabut. Kenapa? Karena alasan palsunya karena ditulisnya kok di kertas sekarang ya. Jangan pindah gawang lagi nanti. Oh nggak bisa itu. Walaupun di abad ke-6 tapi itu kan Balawi semua itu. Alwi apa? Hadasana Alwi bin Ubaidillah hadasana. Wah kalau begitu repot ya. Jadi kalau masalah kertas, Allah karim, kok sereceh itu? Oh maaf bukan receh, kok sesederhana itu analisanya. Itu yang memang disalin baru abad ke-15 kok. Abad 14 apa 15 yang disalinnya. Ya wajar lah, walaupun misalnya pakai kulit kambing ya, kulit kambing yang dipotong abad ke-14 atau mungkin abad kemarin ini. Kok bisa seorang peneliti sesederhana itu hujahnya? Ada apa sebetulnya? Kasihan. Ada satu fakta menarik, mungkin Kemal tidak pernah membaca. Kalau kita baca kitab Tahdhibul Ansab itu Kemal ya, sebetulnya itu kitab Tahdhibul Ansab itu yang dijadikan basis kemudian dicetak itu manuskrip tahun berapa sih? Kan Kemal selalu menerangkan Tahdhibul Ansab kitab abad ke-5. Tahu nggak? Kalau basis data atau nasah yang dicetak, yang diperluas, itu adalah nasah tunggal. Nuskhatun wahidatun, naskah tunggal. Kemudian menjadi 2 naskah karena difoto pada tahun 1396 ya. Orang tua dari muhakiknya itu sebelah, nggak perlu saya bacakan ya. Orang tua dari muhakiknya itu mengunjungi dan difoto, kira-kira begitulah ya. Dan naskah itu satu saja. Siapa yang nulis? Husain bin Musa'ad kalau tidak salah. Itu yang paling bawah itu.
Dan Husain bin Musa'ad ini hidup tahun berapa, Kiai Imad? Dia itu yang juga menulis naskahnya Umdatul Thalib. Umdatul Thalib itu selesai ditulis 814. Berarti kitab Tahdhibul Ansab itu ya salinan. Salinan yang ditulisnya tahun abad ke-9. Kenapa digas oleh Kiai Imad itu abad ke-5? Kalau misalnya salinan itu tidak bisa dianggap mewakili tahun yang tertulis di situ. Ada manuskrip kok ada garis-garisnya, tapi ini salinan dari abad ke-6. Oh, nggak bisa. Ini tetap dianggap tahun sekarang nulisnya. Oh, kalau begitu Tahdhibul Ansab dianggapnya ditulis abad 9 dong. Toh yang menyalin itu adalah yang nyalin juga karya Umdatul Thalib, karyanya Ibnu Inabah. Ini logika sederhana. Begitu juga Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidak bisa diklaim abad ke-6, tapi justru itu abad ke-9. Kenapa? Karena Wahid bin Samsuddin itu menulisnya itu di abad ke-9. Mengklaim ini saya menyalin dari kitabnya Ar-Razi abad ke-6. Kan klaim juga itu. Nggak ada naskah aslinya punya Ar-Razi itu. Begitu juga Tahdhibul Ansab aslinya nggak ada. Kalau misalnya aslinya ada, mesti pohakiknya itu tidak akan bilang ini kitab ditulis sesuai dengan naskah aslinya. Enggak begitu. Mesti salinan. Dan salinannya tunggal ya. Atau mungkin ada tapi sudah tidak bisa terbaca, sehingga yang diakses dibaca itu yang salinan. Ini kan jadi terbalik nanti ketika Kiai Imad menuduh manuskrip yang dicari itu palsu, ternyata bisa diwujudkan salinan yang lebih tua lagi sampai ke aslinya. Sementara Tahdhibul Ansab kita cari mana salinan yang lebih tua dari salinnya yang dicetak itu, Musa'ad itu, bin Musa'ad itu, abad ke-9 itu, ya. Kalau nggak ada gimana? Terus mana salinan yang lebih tua dari salinnya Wahid bin Samsuddin? Oh, kalau nggak ada ya nggak bisa. Itu berarti semuanya kitab abad ke-9. Nggak ada abad ke-5, abad ke-6 itu nggak ada itu. Itu Kiai Imad maksa abad ke-6, abad ke-5 karena tertulis namanya Ubaidillah. Sementara ketika orang sampaikan isnad, ini bicara tentang haddasana, ya. Di mana haddasana Ubaidillah misalnya, ya. Dan ini disalin pada tahun 1500 misalnya, dan ini sesuai dengan salinan tahun 400, ditolak. Padahal bisa dimunculkan yang tahun 400-nya itu. Lah sementara Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini disalin tahun 825 berdasarkan naskahnya Ar-Razi tahun 597. Tahun 597 yang nggak ada, diterima. Sesederhana itu ya cara berpikirnya. Terus merasa paling wow gitu, semua orang salah gitu. Ini lelucon sebetulnya ya, lelucon. Saya ingat satu falsafah itu. Sesuatu yang benar itu disebutnya ma'ruf ya. Sesuatu yang salah itu disebutnya mungkar. Jadi sebetulnya kalau kita lebih terbuka berpikirnya, kita itu lebih akrab dengan hal yang benar, hal yang logis, hal yang masuk akal gitu. Kalau kita itu berpikirnya tidak terkontaminasi itu, akan gampang kita mendeteksi logika-logika sengklek, logika-logika miring. Salah satu dari logika-logika miring itu bertentangan satu sama lain. Ketika mengkritik naskah orang, itu salinan tahun berapa? Wah, nggak bisa tuh, walaupun itu diklaim salinan dari tahun 500, tapi itu ditulis tahun berapa? 1400, ya sudah itu usia 1400. Giliran kitabnya sendiri, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, disalin abad ke-9, digas abad ke-6. Padahal naskah abad ke-6-nya nggak ada. Bahkan Tahdhibul Ansab salinan abad ke-9. Naskah aslinya mana? Runtuh semua, Kiai Imad ya, runtuh ya. Sederhana itu, sesederhana itu. Sebetulnya ini nggak terlalu rumit. Ini kalau kita selesaikan di forum benar-benar tertutup, benar-benar orang-orang yang kompeten yang bicara, selesai. Tapi karena ini dicicil, diecer, ditebar kemana-mana, dengan orang-orang yang, saya jadi ingat ucapan Syekh Qori itu, memang katanya Kiai Imaduddin itu kalau menyampaikan narasinya itu tidak pernah dihadiri oleh ulama atau tokoh yang top, yang kontra. Jadi selalu bicara di depan orang-orang yang sepakat atau mungkin orang-orang yang nggak ngerti sama sekali. Ya mohon maaf, di forumnya Pak Haji itu saya hakul yakin Bang Haji itu tidak tahu terlalu banyak masalah ini, termasuk yang ketawa-ketawa di belakang itu ya. Hakul yakin saya. Kenapa? Karena kalau tahu setidaknya agak mengejutkan ya. Kiai Imad ini kok agak aneh sih. Masa masalah kertas dipersoalkan? Itu kan memang salinan, namanya salinan. Ya kan bukan aslinya itu. Apa karena salinan terus dibilang palsu? Lah kalau sama dengan yang sebelumnya,
Terus kalau sebelumnya itu ada gimana? Terus yang sebelumnya juga ada gimana? Terus sampai kepada yang aslinya gimana? Gitu ya. Allahumma dina ada sabit.